Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di perkuliahan bahasa Inggris. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pronoun. Oke, jadi setelah kemarin introduction, sebelum kita masuk ke ke tenses. Jadi memang untuk pembekalan dasar kita akan membahas aturan ya. Oke, kita akan mulai dari pronoun atau kata ganti atau domir. Oke, dan langsung saja kita bahas. Apa sih kata ganti? Dalam bahasa Indonesia, semua bahasa ya, namun kita mungkin paling akrab dengan bahasa Indonesia ada yang namanya kata ganti kan. Oke, kata ganti, dan yang kita bahas hari ini adalah kata ganti yang berada di bahasa Inggris, dan saya ambil dari website dari Merriam-Webster. Di sana Anda kalau ingin mencari sinonim definisi dari suatu kata dalam bahasa Inggris bisa mengunjungi website tersebut untuk memperkaya kosakata Anda. Oke ya, jadi itu memang website yang juga rekomend untuk terutama yang anak-anak tadris bahasa Inggris. Tapi bagi Anda yang bukan dari tadris bahasa Inggris namun passionnya juga di Inggris, ingin mempelajari bahasa Inggris lebih dalam, bisa mengunjungi website tersebut. Kalau Anda tidak bisa tulisannya Merriam-Webster gimana sih, juga nggak ada linknya di sana, ya ketik saja Merriam-Webster, nanti juga Google akan membetulkan spelling ejaan Anda kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, jadi di sini kata ganti itu merupakan kata yang dipakai untuk menggantikan suatu kata benda. Kata benda itu tidak hanya kata benda dasar ya, yang hanya terdiri dari satu kata, namun juga bisa yang phrase atau kata majemuk. Nah, kata ganti tersebut nanti akan merujuk kepada suatu benda yang biasanya sudah disebutkan sebelumnya. Oke, jadi daripada mengulang-ulang nama tersebut, maka kita bisa memakai kata ganti. Nah, yang paling sering itu adalah personal pronoun, kata ganti personal ya, kata ganti diri. Oke, yaitu yang merujuk kepada orang yang berbicara atau yang menulis, yang kita sebut first person. Orang yang sedang dibicarakan, yang sedang tinggi bayi. Enggak, banyak kita bicara ke dia, bukan yang dibicarakan, bukan ya. Orang yang ada di hadapan kita itu adalah second person, dan orang lain yang kita lihat, yang wang sinawang itu adalah orang ketiga. Oke, jadi orang yang tidak tercakup di dalam pembicaraan kita ya. Oke, ya itu berarti objek gibahnya itu tadi, orang ketiga. Kalau orang yang kita ajak ngobrol itu namanya orang kedua. Mungkin bagi para penikmat game pernah melihat itu ya, first person atau third person itu ya, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nah, seperti noun, personal pronoun itu juga bisa berfungsi sebagai subjek atau objek. Nah, karena memang kata ganti itu ya menggantikan objek. Tidak mungkin kata ganti menggantikan kata kerja, kata sifat, atau kata keterangan, itu tidak mungkin. Pasti menggantikan benda, dan benda itu berfungsi sebagai subjek dan juga objek, seperti itulah. Kita bahas yang pertama ini sebagai subjek ya, ada I, you, we, they, he, she, it, dan penggunaannya misalnya seperti ini. Karena subjek itu letaknya berada di depan, paling depan, atau kita sebut saja di depannya kata kerja ya. Oke, kita ambil 3 contoh. Misalnya I am the student of IAIN Kudus. Oke, itu Pak, itu kata kerjanya am itu Pak. Iya. So, kita akan membahasnya di pertemuan berikutnya. Ada juga misalnya you buy seblak in KFC. Anda membeli seblak di KFC. Oke kan? Mungkin beli cemeding, you buy cemeding, you buy pecel in McDonald, misalnya seperti itu. Bisa. Atau they swim to Pulau Panjang. Jadi ingin liburan ke Pulau Panjang, dari Pulau Bondo renang ke sana, gitu kan. Dari Pantai Bondo, oke, atau dari Pantai Kartini ke Pulau Panjang renang. Oke ya. Nah, I, you, they. They itu kalau I sama you nanti akan kita bahas lagi. I sama you itu memang tidak akan ada kata gantinya. Ya I, you sama you.
Kalau they mungkin bisa seseorang yang lain. Misalnya siapa? Mang Oleh and Iron Man swim to Pulau Panjang. Nah, kata gantinya they, mereka. Mang Oleh dan Iron Man. Ini sebagai subjek di depan kata kerja. Kalau sebagai objek yang berada di belakang kata kerja, ada juga seperti ini. Dari tadi me menggantikan I, us menggantikan you, us menggantikan we, gitu ya. Contohnya ini ya, I love you 3000. Oke, di sana you di belakang kata kerja. Oke, you yang subjek sama you sama objek memang sama ya. Bedanya memang kalau digunakan. Oke, kalau cuma you saja maka kita nggak tahu itu subjek atau objek. We meet him in Penari Village. Oke, kita bertemu dia di desa Penari. Oke, kita ketemu siapa di desa Penari? Bertemu dengan siapa misalnya? Bertemu dengan Lord Garox. Oke, misalnya seperti itu. Bertemu dengan Pak Jokowi di desa Penari. Oke, maka kata ganti orang cowok itu him. Mang Oleh memberikan kita odading yang lezat. Oke, memberikan kepada kita. Oke, kita us, bukan Mang Oleh gives we gitu, bukan. Namun karena dia menjadi objek di belakang kata kerja, pakainya yang us. Untuk lebih jelasnya sih, saya membuatkan tabel. Wah, itu yang tadi ketutupan tapi tulisannya ITS gitu ya, sama kayak depannya it's gitu ya. Oke, ya ini ya, kalau subjek jadi objek itu seperti itu. I, you, we, they, he, she, it berubah jadi me, you, us, them, him, her, it. Ada juga kata ganti posesif. Kalau tadi kata ganti personal, ini kata ganti posesif untuk menyebut kepemilikan. Oke, untuk punya apa ini? Bukuku katakanlah berarti my book. Apamu berarti your apa. Miliknya kita berarti our apple. Oke ya, tim mereka ya their team. Nah itu seperti itu di dalam kalimat. Langsung saya buat contohnya. Posesif 2 itu untuk menyebut kepunyaan tanpa menyebutkan bendanya. Contohnya, the book is mine. Oke, buku itu milik saya. It is yours. Ini punyamu. Di sana kan memang tidak ada kata bendanya ya. Kilo gunamu, kilo gunaku. Gunaku kan tidak ada kata bendanya. Beda kalau iki bukuku. Nah, bukuku kan disebutkan. Iki omahmu. Oke, omah di sana disebutkan. Namun kalau possessive 2 tanpa menyebut kata benda. Nah, itu yang terakhir. I am surprised by its gitu ya, ketutupan frame saya. Tapi saya jelaskan di sini tulisannya sama dengan yang di depannya. Oke, dan yang terakhir ini adalah real pronoun. Itu sebenarnya hanyalah we, they, he, she, it. Seperti saya bahas tadi, I sama you itu tidak benar-benar kata ganti karena dia tidak menggantikan siapa-siapa. I ya I. Walaupun mungkin nama Anda Agus, tapi kalau saya ganti kata ganti Agus apa Mas? Jawabannya bukan I, tapi he. Oke ya. Walaupun Agus itu nama Anda, padahal Agus ya ada banyak di dunia ini kan, nggak hanya Anda. Oke, jadi kalau kita merujuk suatu nama itu pasti salah satu dari itu. Oke, we itu harus ada I ya. I sama siapa gitu menyebutnya menjadi we. Oke, harus ada orang lain. Untuk benda yang single, benda yang satu, bukan single jomblo. Oke, benda selain manusia itu pakainya it, udah tahu. Namun kalau benda itu jamak, misalnya kucingnya ada 3, maka kita pakai they. Benda mati sekalipun, contohnya apa ya, botol. Oke, botol ada 1 it, tapi kalau botol ada banyak ya they. Nah, untuk benda-benda yang tidak bisa kita hitung, itu kita pakainya it. Benda gak bisa hitung, contohnya mungkin air ya. Kalau ibu mengambil, tolong jikono banyu siji, jelas pasti bingung. Air 1 itu berapa? Tapi kalau segelas, nah itu kita menghitungnya gelasnya kan, bukan airnya, seperti itu. Pakainya it untuk benda-benda yang tidak bisa kita hitung. Oke, that's it for pronoun ya. Silahkan kita lanjutkan diskusi kita di grup, dan Anda bisa bertanya kapanpun, atau kalau ingin memakai Google Meet, kita bisa arrange untuk itu. Baiklah, cukup sekian dari saya dan wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.